Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yuk kita belajar tentang ekonomi. Kita belajar tentang perkembangan perekonomian di suatu negara. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai negara Singapura. Kalian tahu kan negara Singapura? Negara yang terkenal akan kebersihan, kerapihan, dan juga negara yang maju walaupun mempunyai wilayah yang cenderung sempit. Jadi kita sekarang akan mengulas perkembangan perekonomiannya dari zaman dahulu sampai saat ini. Yuk kita belajar. Ya, untuk perkembangan perekonomian di negara Singapura. Kerapihan dan kebersihan Singapura merupakan salah satu daya tarik yang baru. Dan dari segi pendidikan, Singapura menerapkan pendekatan konsep paternalistik, teratur, dan terencana. Kemudian ada beberapa program pemerintah yang mendukung pembangunan masyarakat Singapura, yaitu dengan terbentuknya Central Provident Fund, Housing Development Fund, Economic Development Fund, Public Utility Board, dan Part of Singapore Authority. Kemudian pada masa pemerintahan Singapura Federasi dan sesudahnya itu menerapkan kebijakan tentang pajak yang tinggi guna untuk mencegah kemacetan dan polusi. Untuk pembangunan perumahan dan ekonomi yang dilakukan pemerintah Singapura yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran ternyata tidak mampu mengurangi angka pengangguran. Dan pada tahun 1970, pemerintah Inggris berencana menarik pasukannya dari Singapura. Padahal GDP Singapura, GDP itu sama saja produk domestik bruto. GDP Singapura yang hampir 18% itu ditopang oleh Inggris. Dengan ini, maka Singapura akan kehilangan 90.000 pekerja dari 100.000. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura membuat program yaitu dengan kenaikan gaji karyawan yang berkisar dari 14% sampai dengan 20%, dengan harapan pabrik-pabrik di Singapura menggunakan teknologi dan meningkatkan produktivitas produksi. Namun kebijakan ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Singapura, di mana pada tahun 1980 sampai 1984 GDP Singapura bertumbuh rata-rata 8,4% dan penyumbang terbesar berasal dari proyek infrastruktur. Dan juga ada jasa keuangan, transportasi, komunikasi juga ikut tumbuh. Kemudian pada tahun 1969 ada 7 perusahaan semikonduktor dari Texas Instrumental menjadi bagian dari Jurong Industrial Estate. Selanjutnya pada tahun 1973 terjadi kenaikan harga minyak yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berhenti, termasuk negara Singapura itu sendiri. Pada tahun 1973 ini pertumbuhan ekonominya cukup bagus, yaitu berada pada angka 11,2%. Lanjut, kemudian pada tahun 1974 pemerintah Singapura membentuk Temasek Holding yang membawahi 36 perusahaan BUMN yang bernilai kurang lebih 100 miliar Singapura. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini menjadi 6,1, yang sebelumnya pada tahun 1973 itu berada pada angka 11,2%. Dan ini mengalami penurunan. Kemudian perusahaan BUMN seperti Keppel, Sembawang, Jurong Shipyard bergerak di bidang
pelayaran, dan perbaikan. Untuk Menteri Keuangan berperan dalam memajukan industri lokal, menjadi sebagian besar pemegang saham perusahaan, dan menyediakan pembiayaan bagi perusahaan besar dari luar negeri. Perusahaan yang bergerak di bidang elektrik, pengolahan minyak dan bumi, dan konstruksi merupakan perusahaan yang diprioritaskan dalam hal ini. Untuk selanjutnya pada tahun 1985, setelah Perang Dunia Kedua, terjadi resesi disertai meningkatnya angka pengangguran, daya beli masyarakat menjadi rendah, dan keuntungan yang cenderung rendah, dan juga pengurangan terbesar dari investasi infrastruktur. Namun, pada April 1985, pemerintah Singapura berupaya membentuk komite yang tinggi terdiri dari manajer publik dan swasta untuk mengatasi resesi tersebut. Pada tahun 1990, sudah masuk ke tahun 1990, adanya program Nextlat, di mana program tersebut akan membantu Singapura dalam ekonomi di masa mendatang. Pemerintah Singapura untuk merealisasikannya, yaitu dengan cara menarik investasi yang memberikan nilai tambah seperti teknologi dan informasi komunikasi dan elektronika. Yang selanjutnya pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis keuangan di wilayah Asia, termasuk juga Singapura. Dampak yang timbul dari krisis tersebut yaitu pelemahan mata uang, pelemahan pasar dan modal juga, kemudian ada penurunan investasi dari luar negeri, terus kemudian adanya kenaikan tingkat pengangguran. Karena krisis keuangan yang dialami, maka pemerintah Singapura mulai berpikir dan membentuk Committee of Singapore Competitive Business yang bertujuan untuk memberikan arah perekonomian di masa mendatang. Komite tersebut merekomendasikan pengurangan biaya bisnis, menjaga kepercayaan investor, dan menjaga keberlangsungan kesiapan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut. Kemudian pada tahun 2003 sudah masuk ke tahun 2000-an ya. Tahun 2003, pemerintah Singapura menandatangani perjanjian AFTA dengan US. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban tarif. Temasek Holding menjadi investor yang aktif di luar negeri, bahkan membantu PDB Singapura sendiri. Kemudian pada tahun 2008, Singapura adalah negara pertama di Asia yang mengalami resesi sebagai akibat dari krisis finansial global. Tahun 2009, Perdana Menteri menyatakan pembentukan komite ekonomi yang dinamakan Economic Strategies Committee. Komite tersebut memiliki tujuan yaitu membuat sejumlah rekomendasi agar perkembangan ekonomi di masa depan dapat diteruskan. Kemudian pada bulan September, tepatnya 2011, pemerintah Amerika itu diserang teroris sehingga memperlambat ekonominya. Kemudian pemerintah Singapura berusaha menangkap anggota jemaah Islamiyah yang di dalamnya itu berencana mengganggu kepentingan Amerika dan negara-negara barat dari Singapura. Dan dari dampak serangan ini maka PDB turun sebesar 5,9%. Turunnya cukup besar ya. Kemudian yang selanjutnya
perkembangan perekonomian negara Singapura pada tahun 2019 sampai 2020 atau saat ini ya, dimana pada tahun tersebut hampir semua negara di Asia mengalami pandemi COVID-19. Nah, dalam gambar tersebut merupakan gambar atau grafik di mana penurunan semua negara di Asia, yaitu meliputi India, Tiongkok, Jepang, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Nah, untuk Singapura itu yang sebelumnya hanya menurun 0,7% akibat pandemi ini menjadi min 3,5%. Kemudian dalam tabel ini, gambar ini terlihat Singapura masuk jurang resesi ekonomi karena COVID-19 ya. Minus 41,2% pertumbuhan ekonomi kuartal 2 pada tahun 2020. Kemudian produk domestik bruto atau PDB anjlok sebesar 12,6%. Namun sektor manufaktur masih mampu tumbuh sebesar 2,5%. Kemudian untuk sektor konstruksi ambles yaitu sampai 54,7% ya, sangat besar penurunannya. Untuk yang selanjutnya ada di sektor jasa, itu juga merosot sebesar 13,6%. Penyebab dari semua itu yaitu yang pertama, ekonomi kian melambat pasca Singapura terapkan lockdown parsial ya pada saat pandemi corona atau COVID-19 ini. Kemudian yang penyebab kedua, pada April 2020 aktivitas kantor atau tempat usaha dan sekolah dihentikan kecuali layanan publik. Lockdown parsial baru dilonggarkan pada awal Juni. Dari penyebab tersebut menimbulkan dampak yakni aktivitas ekonomi dan dunia usaha terhantam. Kemudian permintaan domestik dan global menurun sehingga tidak ada pijakan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tadi tentang perkembangan perekonomian di negara Singapura dari dahulu sampai saat ini. Jadi tidak semulus yang kita bayangkan kan? Bagaimana jatuh bangunnya Singapura membangun ekonominya, ya kan? Untuk hari ini, untuk belajar hari ini sudah cukup ya. Kita ketemu lain kali. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.